Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri Handayani dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas mengenai jurnal saya yang berjudul Sikap Siswa Terhadap Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam dan Hubungannya dengan Kedisiplinan Mereka di Sekolah. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pendahuluannya. Kedisiplinan bisa dikatakan sebuah bentuk sikap patuh dan mentaati aturan-aturan yang sudah ada. Adapun sikap patuh tersebut lebih menekankan pada tingkat kesadaran individu, bukan karena adanya pemaksaan dari orang lain. Namun faktanya, sudah banyak sikap disiplin yang dilaksanakan karena faktor pemaksaan ataupun aturan yang sifatnya mengekang. Hal ini tentunya bisa dicontohkan pada situasi yang ada di sekolah, di mana banyak siswa yang tidak memiliki sikap disiplin dengan kurang mempunyai rasa tanggung jawab, seperti tidak mengerjakan pekerjaan rumah, membuat bangku menjadi kotor karena mereka menulis di atas bangku, tidak bisa melakukan upacara dengan tertib, cara berpakaiannya pun kurang rapi, terlambat ke sekolah, tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, suka mengganggu temannya yang ada di dalam kelas pada saat aktivitas pembelajaran, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kedisiplinan. Tentunya hal-hal tersebut adalah suatu kebiasaan yang tidak baik, sehingga harus dilakukan pemecahan pada masalah tersebut untuk mewujudkan tujuan daripada pendidikan nasional sebagaimana yang sudah ada. Diambil referensi dari Gunawan 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Adapun teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan juga angket. Analisis datanya menggunakan pendekatan statistik, yaitu yang pertama analisis parsial, yang kedua uji normalitas data, dan yang ketiga uji korelasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dikarenakan hasil penelitian ini memerlukan data ilmiah dalam memberikan jawaban mengenai rumusan masalah yang telah terpaparkan. Pendekatan kuantitatif merupakan suatu pendekatan ilmiah yang memerlukan data yang empiris, objektif, bisa diukur, bersifat rasional, dan sistematis. Pendekatan ini disebut kuantitatif dikarenakan menekankan pada data dalam angka-angka yang perlu dianalisis menggunakan statistika untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian. Adapun metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode korelasi karena studi ini menggunakan uji statistik untuk menentukan keadaan yang saling ketergantungan antara dua variabel yang dihitung secara kuantitas. Penelitian korelasi ini menyangkut sebuah hubungan dan pengaruh karena peneliti akan menghubungkan kedua variabel tersebut untuk melihat apakah kedua variabel tersebut saling mempengaruhi atau tidak. Karena menurut Hayati, pengantar Statistika Pendidikan 2013, korelasi adalah sebuah teknik melakukan pengukuran koefisiens hubungan antara dua variabel. Adapun hasil dan pembahasan, yang pertama realitas kreativitas guru pendidikan agama Islam termasuk ke dalam kategori tinggi berdasarkan perolehan data nilai rata-rata dari seluruh indikator variabel X sebesar 4,00. Angka 4,00 termasuk kualifikasi baik atau tinggi. Tergolong tinggi karena termasuk pada interval 3,40 sampai 4,19. Artinya kreativitas guru pendidikan agama Islam termasuk ke dalam kategori baik atau tinggi.
Untuk mengetahui bagaimana sikap siswa terhadap kreativitas guru pendidikan agama Islam, penulis menggunakan pengumpulan data berupa angket. Angket dalam penelitian ini menggunakan 20 butir item pertanyaan penelitian dengan indikator, yaitu yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang mendalam, yang kedua, sering mengajukan pertanyaan yang berbobot, 3. Memberikan banyak gagasan, usul-usul terhadap suatu masalah, 4. Mampu menyatakan pendapat secara spontan dan tidak malu-malu, 5. Mempunyai atau menghargai rasa keindahan, 6. Menonjol dalam suatu atau lebih bidang studi, 7. Dapat mencari pemecahan masalah dari berbagai segi, 8. Mempunyai rasa humor, 9. Mempunyai daya imajinasi, 10. Mampu mengajukan pemikiran, gagasan, pemecahan masalah yang berbeda dengan orang lain, 11. Kelancaran dalam menghasilkan bermacam-macam gagasan, 12. Mampu menghadapi masalah dari berbagai sudut pandang sebagai gambaran aktivitas siswa mengikuti pembelajaran tatap muka secara terbatas. Adapun hasil dari penskoran angket tersebut berkategori tinggi dengan jumlah rata-rata 4,00. Angka ini merupakan kategori tinggi karena berada pada interval 3,40 sampai 4,19. Berdasarkan hasil survei lapangan, terdapat 2 skor tertinggi dari 20 pertanyaan yang telah diajukan. Terdapat pada jumlah 4,55 dengan pertanyaan memiliki rasa ingin tahu yang mendalam, dan skor tertinggi kedua pada jumlah 4,47 dengan pertanyaan sering mengajukan pertanyaan yang berbobot. Adapun untuk 2 skor terendah dari 20 pertanyaan yang diajukan pada jumlah 3,60 dengan pertanyaan mampu mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah yang berbeda dengan orang lain, dan skor terendah yang kedua ada pada jumlah 3,69 dengan pertanyaan dapat mencari pemecahan masalah dari berbagai segi. Dari pertanyaan di atas dapat diketahui bahwasanya sikap siswa terhadap kreativitas guru pendidikan agama Islam yang paling tinggi adalah memiliki rasa ingin tahu yang mendalam. Kemudian, sikap siswa terhadap kreativitas guru pendidikan agama Islam yang paling rendah adalah mampu mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah yang berbeda dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan teori yang menjelaskan sikap siswa terhadap kreativitas guru pendidikan agama Islam menimbulkan 2 kemungkinan, yakni positif dan negatif. Pada penelitian ini, sikap siswa terhadap kreativitas guru pendidikan agama Islam berkategori tinggi karena berada pada interval 3,40 sampai 4,19. Yang kedua, realitas kedisiplinan siswa di sekolah adalah tinggi berdasarkan perolehan data nilai rata-rata skor dari seluruh indikator variabel Y sebesar 4,14. Angka 4,14 termasuk kualifikasi baik atau tinggi, tergolong baik atau tinggi karena termasuk pada interval 3,40 sampai 4,19. Artinya kedisiplinan siswa di sekolah termasuk ke dalam kategori baik atau tinggi. Untuk mengetahui bagaimana kedisiplinan siswa di sekolah, penulis menggunakan pengumpulan data berupa angket. Angket dalam penelitian ini menggunakan 20 butir item pertanyaan penelitian dengan indikator, yaitu 1. Memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan, 2. Bertanggung jawab terhadap tugas, 3. Mampu mengendalikan diri, 4. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan, 5. Mampu menjadi teladan, 6. Jujur, 7. Mematuhi peraturan yang berlaku, 8. Rajin belajar, 9. Paham tentang peraturan yang berlaku di sekolah, 10. Memanfaatkan waktu dengan baik. Adapun hasil dari penskoran angket tersebut berkategori tinggi dengan jumlah rata-rata 4,14.
Angket ini merupakan kategori tinggi karena berada pada interval 3,40 sampai 4,19. Berdasarkan hasil survei lapangan, terdapat 2 skor tertinggi dari 20 pertanyaan yang telah diajukan. Terdapat pada jumlah 4,55 dengan pertanyaan bertanggung jawab terhadap tugas, dan skor tertinggi kedua pada jumlah 4,45 dengan pertanyaan rajin belajar. Adapun 2 skor terendah dari 20 pertanyaan yang diajukan pada jumlah 3,72 dengan pertanyaan memanfaatkan waktu dengan baik. Dan skor terendah kedua ada pada jumlah 3,38 dengan pertanyaan paham tentang peraturan yang berlaku di sekolah. Dari pertanyaan di atas dapat diketahui bahwasanya kedisiplinan siswa di sekolah yang paling tinggi adalah bertanggung jawab terhadap tugas. Kemudian kedisiplinan siswa di sekolah yang paling rendah adalah memanfaatkan waktu dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori yang menjelaskan kedisiplinan siswa di sekolah menimbulkan 2 kemungkinan, yakni positif dan negatif. Pada penelitian ini, disiplin siswa di sekolah berkategori tinggi karena berada pada interval 3,40 sampai 4,19. Yang ketiga, adanya korelasi yang positif yang signifikan antara kreativitas guru pendidikan agama Islam dan hubungannya dengan kedisiplinan mereka di sekolah. Adapun kesimpulan ini diambil berdasarkan interpretasi dari nilai koefisiensi korelasi antara variabel X dan variabel Y sebesar 0,88. Angka tersebut dapat diidentifikasi ke dalam skala konservatif, termasuk ke dalam kriteria tinggi karena berada pada skala 0,81 sampai 0,99. Adapun kadar pengaruh kreativitas guru pendidikan agama Islam dan hubungan dengan kedisiplinan mereka di sekolah sebesar 89%, begitupun dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa T hitung 0,90 lebih besar dari T tabel 0,23. Dengan keadaan demikian, maka HA diterima, artinya terdapat korelasi positif yang signifikan antara kreativitas guru pendidikan agama Islam dan hubungannya dengan kedisiplinan mereka di sekolah. Adapun pengaruh antara sikap siswa terhadap kreativitas guru pendidikan agama Islam dan hubungannya dengan kedisiplinan mereka di sekolah, berdasarkan perhitungan dapat diketahui bahwa variabel X mempunyai pengaruh terhadap variabel Y sebesar 89%. Hal ini berarti masih terdapat 11% faktor lain yang mempengaruhi variabel Y. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.